channel Foodtech UKWMS. Kali ini kita akan membahas tentang kopi yang lagi viral banget nih. Seperti yang kalian lihat di judul, yaitu Dalgona Coffee. Jadi di sini kita akan jelasin apa yang membuat kopi Dalgona bisa berubah dari yang awalnya cair menjadi tekstur yang foamy. Nah, yang diperlukan adalah kopi instan, gula, dan juga air panas. Oh iya, kopi instan yang kalian buat itu harus tanpa ada penambahan apa-apa ya. Kenapa sih kita itu nggak bisa pakai kopi instan 3-in-1? Ataupun kopi yang masih ada ampasnya? Jadi, jenis kopi itu akan berpengaruh pada kandungan minyak pada kopi tersebut. Kopi instan telah melewati banyak proses sehingga kadar minyak di dalamnya menjadi sedikit. Namun, bila kopi 3-in-1 itu biasanya mengandung creamer. Creamer itu kandungan minyaknya tinggi, jadi itu akan membentuk agregasi dan sedimentasi sehingga kopi Dalgona tidak bisa foamy. Biar lebih jelas, kita lihat langsung proses pembentukan foam pada Dalgona. Pertama, kita campurkan dulu nih bahan-bahannya, gula, air, dan kopi. Nah, campuran dari ini itu akan membentuk koloid. Kopi dan gula akan larut dalam air panas tersebut. Jadi sebenarnya pada saat kopi digiling itu akan terjadi kerusakan dinding sel dari biji kopi dan akan melepas banyak komponen. Komponen utamanya yaitu protein dan kafein. Komponen tersebut akan membentuk surfaktan yang berbentuk seperti ini. Nah, ini adalah bagian kepala yang bersifat hidrofilik yang artinya dia suka dengan air. Dan yang ini merupakan bagian ekor yang bersifat hidrofobik atau tidak suka dengan air. Pada saat kalian mengaduk seperti ini, akan ada gelembung udara yang terbentuk. Lalu akan terjadi agitasi dari campuran tersebut dan udara akan masuk di antara partikel. Di saat gelembung udara masuk ke dalam larutan kopi tersebut, maka gelembung udara akan dikelilingi oleh surfaktan dan akan terbentuk seperti ini. Semakin lama kalian mengaduk, maka semakin banyak gelembung udara yang masuk dan teksturnya akan semakin foamy. Bila kalian membuat Dalgona Coffee tanpa gula, sebenarnya gelembung udara itu akan tetap terbentuk. Tetapi ketika kalian berhenti mengaduk, lama-kelamaan air itu akan menurun dari foam dan minyak pada kopi akan bertemu dengan permukaan gelembung, sehingga minyak akan bertemu dengan dinding surfaktan dan akan menyebabkan ketidakstabilan surfaktan, sehingga surfaktan akan mulai runtuh dan gelembung pun runtuh dengan cepat. Penambahan gula akan membuat foam ini menjadi lebih tahan lama. Hal ini disebabkan karena viskositasnya lebih tinggi, jadi bisa menahan air lebih lama dan foam pun lebih tahan lama. Semakin tinggi konsentrasi gula, maka semakin tahan lama foam yang akan terbentuk. Kalau sudah seperti ini, kalian masih harus aduk lagi. Mengadukkan yang kalian lakukan itu akan memberikan perbedaan tekanan dalam campuran yang menyebabkan molekul air keluar dari campuran tersebut, sehingga teksturnya menjadi tidak cair tetapi menjadi foamy. Jika kalian mengaduknya secara manual dengan tangan, maka gelembung udara yang terbentuk akan memiliki ukuran yang berbeda-beda. Nah, gelembung udara yang besar itu akan mengambil alih gelembung udara yang kecil, sehingga foam pada kopi tersebut tidak stabil. Tapi nih, kalau misalnya kalian menggunakan mixer elektrik, kalian bisa menghasilkan Dalgona Coffee dengan foam yang lebih stabil dan tahan lama, akibat dari ukuran gelembung yang lebih seragam. Jadi, begitu teman-teman penjelasan di balik kopi Dalgona. Jangan lupa buat like dan share video ini ke teman-teman kalian. Terus, subscribe juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.